Orang ini muslim harus jaga hati orang lain, nggak bisa jaga hati sendiri. Cuek-cuekan sama hati orang lain nggak boleh. Harus memperhatikan hatinya orang lain. Tentunya dalam koridor syariat ya, dalam koridor syariat. Contoh nih, mau ngasih nih, ngasih hadiah. Dilihat dari 10 orang nih. Ini yang 4 ini kalau nggak dikasih hatinya tenang. Ini yang 6 ini kalau nggak dikasih repot nih, ruwet ini. Ini bisa jadi musuh ini. Nanti bisa ngomongnya nggak baik ini. Bisa buat fitnah ini, bisa buat fitnah. Maka yang 6 ini dikasih. Memang cukupnya cuma buat orang 6, yang 6 dikasih, yang 4 tidak. Yang 4 nggak dikasih. Mungkin orang yang di luar lihat, gimana sih ini? Yang 4 ini yang paling rajin, kenapa nggak dikasih? Yang 4 ini yang paling membantu, kenapa nggak dikasih? Yang 6 ini yang males-males, kenapa dikasih? Kenapa dikasih? Yang nggak paham, ya, yang nggak paham nanya ini, ada apa kok seperti ini? Tapi guru yang paham lain. Ini yang 4 nggak dikasih dulu nggak apa-apa, nggak berpikiran buruk kepada saya. Tapi yang 6 ini kalau sampai 1 nggak dikasih, yang 1 ini hatinya ruwet. Kenapa ya saya nggak dikasih ya? Ya, apakah saya begini ya? Oh ini kelihatannya Habibnya pilih kasih nih. Ini ustadznya begini nih. Saya ganti ngomong sama orang, ini Habibnya nggak bener nih. Kenapa? Yang 5 dikasih, 5 nggak dikasih ini. Habibnya pilih kasih ini, nggak adil ini. Ya orang yang seperti itu diutamakan. Kok saya nggak diutamakan ini? Sudah berubah nih Habibnya nih, udah pilih-pilih. Apalagi itu kelihatannya yang dikasih itu cantik itu. Kalau nggak cantik dikasih, saya jelek nggak dikasih ini. Kelihatannya Habibnya mau ngambil hatinya itu, hatinya yang cantik itu, biar jatuh cinta itu. Bla 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 bla, panjang ya. Kalimatnya tambah lama tambah ngawur ya, tambah ngawur. Wah, itu setiap kalimatnya dosa itu. Setiap kalimatnya dosa. Nah, kadang ini Allah Subhanahu wa taala ngajarkan utamakan orang lain ya demi menjaga hatinya. Masih ingat cerita Rasul lagi majelis ya, lagi majelis tempatnya penuh, datang satu kepala suku duduk di belakang. Maka Nabi SAW ngambil lidahnya, dilemparkan, suruh pakai kepala suku tadi. Ya suruh pakai. Kepala suku tadi nanya, ya Rasulullah apa ini? Silahkan kamu duduk di selendang saya. Kepala suku menjawab, enggak ya Rasulullah, tidak pantas. Selendang Rasul kok kena pantat saya ini ya. Dicium tuh selendang, dicium, dipeluk. Nah apa hikmah dari kisah ini? Satu, ini kepala suku, pimpinan suatu kaum, nggak layak tempatnya di belakang. Tapi memang tempatnya nggak ada. Maka biar dia mulia, ya dia dikasih, diutamakan dibanding yang lain di depan. Ini di depan sahabat-sahabat besar, nggak ada yang dikasih selendangnya Rasulullah SAW. Ini yang dikasih selendang belum tentu lebih mulia dari yang di depan, enggak. Tapi ini kalau sampai tidak dimuliakan bisa ngerusak hatinya orang lain. Siapa? Orang kampungnya. Kenapa ini kiai saya, kenapa ini guru saya, kenapa ini pimpinan saya nggak dihargai, kenapa nggak dihormati, sehingga bisa menimbulkan itu rasa nggak suka, menimbulkan permusuhan. Nah kadang kita harus mengutamakan orang lain untuk hal-hal yang begitu. Dan inilah sifatnya pemimpin. Ya sifatnya pemimpin. Pemimpin itu nggak gampang, yang diukur banyak. Nah suami itu pemimpin di rumah tangga, bos itu pemimpin di perusahaan. Nah kita ini kadang ya nanti kalau Anda sudah jadi suami belum toh ya kadang nih mengalami hal-hal yang begitu, harus buat pilihan mana ya ini harus diutamakan dulu ya, anak yang paling kecil atau anak yang paling besar. Ya harus diutamakan dulu kira-kira kebutuhan istri atau kebutuhan orang lain, misalnya tetangga, mana yang harus diutamakan. Mikirnya panjang, ini kalau yang nggak paham, kalau istrinya nggak dididik ya nanti akan ngomong begini, orang lain diurusin istrinya tidak. Ayo remuk hatimu, hancur. Orang lain diurusin ya istrinya tidak. Sementara orang lain yang diurusin tetangga nggak diurusin bisa menimbulkan permusuhan. Ya kalau istri begitu kan bisa disayang-sayang selesai gitu loh, paham toh? Kok kayaknya berpengalaman? Jawab paham itu. Nah ini kalau nggak paham ilmu begini nanti hidup di masyarakat
ketemu orang macam-macam bingung, akhirnya nggak ada dikasih, nggak usah kabeh gitu. Semua nggak dikasih, akhirnya tetap remuk itu yang 6 tadi itu ya. Gimana sih kita sudah mengharapkan dikasih nggak dikasih, kelihatannya sekarang duitnya tambah tapi pelitnya nambah juga nih loh, salah lagi kan? Salah lagi. Nah, ini dalam koridor memang kita harus menjalankan syariat, itu harus diberi. Lain halnya kalau kita melakukan yang benar. Setelah melakukan yang benar, kamu gak usah peduli sama orang. Aturannya udah dijalankan dengan benar, gak usah peduli sama orang, gak usah peduli, jalankan saja sesuai aturan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diucapkan orang jangan mempengaruhi perjalananmu, nyantai saja, jalan terus sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.